Awal pagi yang menjanjikan di Mandalika. Pagi itu, langit Lombok tampak cerah. Ribuan penonton memadati tribun sirkuit internasional Pertamina Mandalika berharap menyaksikan kebangkitan Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team. Suara mesin Desmosedici GP25 menggema, memecah keheningan, memberi tanda bahwa pertarungan di tropis Indonesia akan segera dimulai. Di podok Ducati, ekspresi Marquez tampak fokus. Setelah hasil kualifikasi yang mengecewakan, ia bertekad menebus semuanya di race utama. Hari ini, aku akan berikan semuanya, katanya dalam wawancara singkat sebelum start. Namun, siapa sangka, dalam waktu kurang dari 2 menit setelah lampu start padam, kata-kata itu berubah menjadi kutukan. Tikungan cepat sektor 2 yang seharusnya jadi titik peluang malah menjadi saksi jatuhnya salah satu legenda terbesar dalam sejarah MotoGP modern. Tikungan kematian yang mengubah segalanya. Lap pertama baru saja berjalan ketika Marquez memulai manuver agresifnya. Ia menyalip 2 pembalap di depannya dengan presisi khasnya. Tubuh condong rendah, siku hampir menyentuh aspal. Namun, di belakangnya, Marco Bezzecchi mencoba hal serupa. Pembalap asal Italia itu, murid dari Akademi Valentino Rossi, terlalu ambisius saat masuk di sisi dalam tikungan kanan panjang. Dalam sepersekian detik, perhitungan pengereman meleset. Ban depan Aprilianya terkunci, dan bagian depannya menghantam roda belakang Ducati milik Marquez. 2 motor meluncur keluar lintasan. Dalam tayangan ulang slow motion, tampak tubuh Marquez terhempas tinggi, berguling ke gravel dengan keras. Sorakan ribuan penonton seketika berubah menjadi jeritan panik. Sirkuit Mandalika yang tadi bergemuruh, kini hening. Luka lama yang terulang. Ketika kamera menyorot dari dekat, wajah Marquez terlihat menahan sakit. Ia menggenggam lengan kanannya, bagian tubuh yang menjadi titik cedera kronis sejak musim 2020. Dalam hitungan detik, kru medis MotoGP berlari, membawa tandu dan memeriksa kondisinya. Adegan itu membuat banyak orang menahan napas, seolah waktu berhenti. Ini bukan hanya jatuh biasa, ujar salah satu komentator Spanyol dengan nada berat. Bezzecchi terlihat terpukul. Ia berjalan ke arah Marquez, mencoba meminta maaf, tapi Marshall menahannya. Di podok Ducati, ekspresi muram menyelimuti. Luigi Tardozzi menutup wajah dengan kedua tangan, sementara Gigi Dall'Igna hanya memandangi layar monitor tanpa berkata apa-apa. Bagi tim Ducati, ini bukan sekedar kehilangan poin, ini kehilangan harapan. Pernyataan resmi dari Ducati Lenovo. Beberapa menit setelah insiden, Ducati mengkonfirmasi kondisi Marquez melalui konferensi pers darurat. Marc mengalami cedera pada lengan kanannya dan kami akan membawanya ke medical center untuk pemeriksaan lanjutan, ujar Tardozzi singkat. Tidak ada ekspresi marah, hanya nada lelah dan sedih. Dalam laporan awal, cedera itu melibatkan otot yang sama yang pernah membuat Marquez absen berbulan-bulan. Dunia MotoGP langsung geger. Media Spanyol seperti AS dan Marca menurunkan breaking news bertajuk "Tragedia di Mandalika". Para komentator Italia pun akui, ini hari gelap bagi Ducati. Seluruh perhatian kini tertuju pada satu pertanyaan. Apakah legenda itu akan bisa kembali lagi musim ini? Reaksi emosional dari rekan dan rival. Francesco Bagnaia, rekan setimnya, tampak terpukul. Di Parc Ferme, ia berbicara dengan mata basah. Marc bekerja sangat keras akhir pekan ini. Ia pantas mendapat hasil lebih baik. Dari podok Aprilia, Marco Bezzecchi muncul dengan wajah penuh penyesalan. Dalam wawancara langsung, ia menunduk dan berkata, "Saya kehilangan titik pengereman. Saya tidak bermaksud menabrak Marc. Saya benar-benar minta maaf." Kalimat itu mungkin tulus, tapi bagi banyak orang, terlambat. Dunia balap tidak mengenal kata maaf setelah bendera merah hampir dikibarkan. Di tribun utama, ribuan fans yang mengenakan bendera Spanyol berdiri diam, beberapa di antaranya meneteskan air mata. Sebuah drama manusia di tengah kecepatan 300 km per jam. Keheningan di podok Mandalika. Setelah insiden itu, suasana podok berubah drastis. Tidak ada lagi obrolan santai. Kru Ducati berjalan cepat, beberapa menunduk. Di dalam pit box, helm Marquez diletakkan rapi di meja, masih dengan bekas pasir Mandalika di visornya. Itu bukan sekedar helm, itu simbol perjuangan dan rasa sakit.
Dari layar besar di tribun, penonton melihat mobil medis meninggalkan area gravel menuju medical center. Banyak yang berdiri, memberi tepuk tangan kecil, sebuah bentuk penghormatan. Marquez jatuh lagi, tapi ia tetap pahlawan, tulis salah satu komentator di Twitter. Namun di balik sanjungan itu, ketakutan mulai tumbuh. Apakah ini awal dari akhir? Diagnosis yang mengguncang dunia balap. Hasil pemeriksaan resmi keluar sekitar 1 jam setelah insiden. Dokter balapan menyatakan Marquez mengalami cedera otot dan kemungkinan tulang kecil di lengan kanan bagian atas. Tidak mengancam karir, tapi cukup untuk membuatnya absen beberapa seri. Tim medis menyarankan istirahat minimal 4 minggu. Kami harus berhati-hati, ini area yang rapuh, ujar dokter kepala MotoGP. Dari Madrid, keluarga Marquez langsung mengirim pesan dukungan. Sementara itu, Ducati menyatakan akan mengevaluasi jadwal rehabilitasi dengan prioritas penuh. Dunia MotoGP seperti kehilangan magnetnya. Setiap kali Marquez jatuh, bukan hanya tubuhnya yang terluka, tapi juga semangat penonton yang mencintai keberaniannya. Suara dari lintasan dan dunia maya. Internet meledak. Dalam beberapa jam, tagar #PrayForMarquez, #MandalikaCrash, dan #Bezzecchi Trending memenuhi lini masa. Ribuan pesan dukungan datang dari seluruh dunia, dari Rossi, Lorenzo, bahkan rival lamanya Fabio Quartararo. Cepat sembuh Mark, dunia MotoGP tak sama tanpa dirimu, tulis Fabio di Instagram. Namun di sisi lain, kritik keras mengarah pada race direction. Banyak yang mempertanyakan mengapa Bezzecchi tidak langsung diberi penalti berat. Beberapa media bahkan menyebut ada tekanan dari Aprilia untuk menutup kasus ini sebagai racing incident. Drama pun meluas, dari lintasan ke ruang komentar, dari garasi ke dunia maya. MotoGP 2025 baru berjalan separuh, tapi ketegangan sudah mencapai puncak. Dampak besar bagi Ducati dan kejuaraan dunia. Kehilangan Marquez di tengah musim adalah pukulan berat bagi Ducati. Saat ini, tim Italia itu tengah bersaing ketat dengan Aprilia dan KTM di klasemen konstruktor. Marquez, yang sudah meraih beberapa kemenangan awal musim di Buriram dan Portimao, menjadi pilar penting perolehan poin. Absennya dia berarti kehilangan potensi podium di tiap race. Pecco Bagnaia kini harus menanggung beban ganda, menjadi pemimpin tim dan menjaga reputasi pabrikan. Namun, tekanan itu bisa jadi pisau bermata dua. Dalam sejarah Ducati, kehilangan pembalap utama di momen krusial sering mengubah arah kejuaraan. Kita sedang kehilangan keseimbangan, ujar Gigi Dalikna dengan wajah kaku, sebuah pengakuan langka dari sang arsitek motor tercepat di dunia. Rumor dan ketegangan internal Ducati. Insiden ini datang di saat hubungan antara manajemen dan Bagnaia dikabarkan memanas. Sejak kedatangan Marquez, performa Bagnaia menurun signifikan. Para petinggi Ducati menuntut hasil, sementara Bagnaia merasa posisinya tertekan. Kini, dengan absennya Marquez, spotlight kembali ke Pecco, dan ia tak punya ruang untuk gagal. Rumor menyebut Yamaha mulai mendekati Bagnaia untuk musim 2026, terutama setelah Yamaha memperkenalkan mesin V4 baru yang lebih cocok dengan gaya balapnya. Jika benar terjadi, ini bisa mengguncang dunia MotoGP. Namun untuk saat ini, semua pihak sepakat, fokus utama tetap pada pemulihan Marquez. Tanpa dia, Ducati seperti kehilangan separuh jiwanya di lintasan. Rivalitas baru yang tertunda. Sebelum insiden Mandalika, dunia MotoGP menantikan duel besar antara Marc Marquez dan Toprak Razgatlioglu. Dua pembalap dengan gaya ekstrim, dua legenda berbeda generasi. Toprak, juara dunia WSBK yang kini membela Yamaha MotoGP, tampil mengesankan di awal musim. Namun dengan cedera Marquez, duel impian itu harus ditunda. Saya ingin melawan dia di lintasan, bukan melihatnya di rumah sakit, ujar Toprak dengan nada hormat. Komentar itu menggema di padok. Semua tahu, ketika dua gladiator ini akhirnya bertemu lagi di lintasan, itu akan menjadi momen yang tak terlupakan dalam sejarah MotoGP modern. Harapan terakhir seorang legenda. Malam hari di Mandalika, ketika tribun mulai kosong, sebuah pemandangan kecil terekam kamera pedok. Seorang kru Ducati duduk sendirian menatap pitbox kosong milik Marquez. Di meja, helm merahnya masih tergeletak dan di atasnya tertulis #MM93 Never Give Up.
Kalimat itu kini jadi doa. Dunia tahu satu hal, Marc Marquez bukan pria yang menyerah. Ia sudah kalah, jatuh, bahkan patah, tapi selalu kembali lebih kuat. Mandalika mungkin menjatuhkannya lagi, tapi di balik rasa sakit itu, ada api yang belum padam. Dunia MotoGP hanya bisa menunggu, karena ketika Marquez kembali, seluruh lintasan akan berguncang lagi.